Di jantung kota Rembang, di sebuah jalan yang selalu sibuk dilalui orang dari berbagai desa, berdiri sebuah toko emas yang ramai dan mewah. Toko itu bukan sekadar toko biasa. Di antara deretan kios tua dan pedagang kaki lima yang berjejer di sepanjang jalan, toko emas Bu Cici selalu menarik perhatian siapapun yang lewat. Lampu kristal yang tergantung di atas etalase memantulkan cahaya matahari pagi, menciptakan kilau yang seakan menari di atas permata dan emas yang tersusun rapi. Setiap hari, sejak pagi buta, toko itu sudah dipenuhi oleh pelanggan yang datang untuk membeli perhiasan, menukar emas lama, atau sekadar melihat koleksi terbaru. Bu Cici berdiri di tengah toko, mengenakan kebaya biru tua yang dipadukan dengan kain batik klasik. Rambutnya yang hitam mulai memutih di beberapa helai diikat rapi di belakang kepala. Wajahnya yang tegas dan raut matanya yang tajam membuatnya terlihat seperti sosok yang selalu memegang kendali. Ia bukan hanya pemilik toko, tetapi juga arsitek dari semua strategi penjualan yang membuat toko itu begitu ramai. Saat pelanggan memasuki toko, Bu Cici menyambut mereka dengan senyum hangat. Namun matanya selalu mengamati, menghitung, dan menilai siapa yang bisa menjadi pelanggan potensial atau siapa yang patut dicurigai. Di sisi lain, dua anak Bu Cici, Andre dan Ratna, sibuk membantu di toko. Andre yang berusia 25 tahun tampak energik dan kadang terlalu percaya diri. Ia sibuk menghitung stok emas dan melayani pelanggan yang datang dengan tergesa-gesa. Ratna, yang lebih muda dan baru berusia 20 tahun, bergerak dengan lembut, menata perhiasan di etalase dan sesekali tersenyum kepada pelanggan. Kepekaan Ratna terhadap detail sering membuatnya menangkap hal-hal yang terlewatkan oleh orang lain, mulai dari kejanggalan pelanggan yang mencurigakan hingga aura yang terasa berbeda di dalam toko. Namun di balik kemewahan itu, tidak banyak orang yang tahu bagaimana Bu Cici bisa mencapai semua ini. 5 tahun lalu, hidupnya jauh dari gemerlap emas dan perhiasan mahal. Ia tinggal di rumah sederhana di pinggiran Rembang, menjual perhiasan dari meja kecil di depan rumah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap malam, ia tidur dengan cemas, berpikir tentang tagihan yang menumpuk, anak-anak yang harus sekolah, dan suami yang bekerja serabutan. Kekhawatiran itu tak pernah lepas dari pikirannya. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, seorang pria tua datang mengetuk pintu rumahnya. Pak Wiryo, begitu ia dikenal di desa, adalah sosok yang dikenal sebagai dukun dengan pengetahuan mistis yang luas. Ia memperkenalkan dirinya dengan sikap yang tenang namun penuh misteri, dan mulai membicarakan hal-hal yang tak pernah didengar Bu Cici sebelumnya, tentang kekayaan yang bisa diraih dengan jalan yang tidak biasa, tentang makhluk gaib yang bisa dijinakkan, dan tentang perjanjian yang harus dibuat dengan hati-hati. Bu Cici, yang pada saat itu putus asa dan lelah menghadapi hidup yang keras, mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Pak Wiryo mengusik sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang lama terpendam, ambisi dan rasa takut akan kemiskinan. Kini, setelah 5 tahun, ambisi itu membuahkan hasil yang nyata. Toko emasnya menjadi tujuan utama masyarakat dari berbagai kota dan desa, dan Bu Cici berdiri di tengah semua itu dengan wajah yang tak lagi menyiratkan rasa takut, melainkan kekuatan dan kendali penuh. Ia tahu, setiap senyum yang ia berikan, setiap ucapan yang ia lemparkan kepada pelanggan, semuanya adalah bagian dari permainan yang ia kuasai. Namun, di balik tirai kesuksesan itu, ada rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan sosok gaib yang diam-diam hadir di rumah dan toko, menunggu perintahnya. Di ujung jalan, Mak Ijah, tetangga tua yang tinggal tidak jauh dari toko, mengamati dari kejauhan. Ia selalu memperhatikan toko Bu Cici dengan pandangan yang waspada. Hari ini, seperti biasanya, ia berjalan pelan melewati toko, mengerutkan dahi dan bergumam sendiri. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Cahaya yang memantul dari emas dan permata terlihat terlalu sempurna, terlalu mencolok, seolah menyembunyikan sesuatu yang gelap di baliknya. Mak Ijah tidak pernah berani menegur Bu Cici secara langsung,
Tetapi naluri tuanya selalu memperingatkan bahwa kemewahan yang tampak di luar bisa saja membawa bahaya di dalam. Toko emas Bu Cici tetap ramai sepanjang hari. Lonceng pintu berbunyi setiap kali pelanggan masuk. Suara emas yang digesek dengan kain halus terdengar nyaring di udara, dan Bu Cici terus tersenyum, melayani setiap orang dengan sikap sempurna. Namun, di balik senyum itu, tersimpan rahasia gelap yang bisa mengubah hidup siapapun yang terlalu dekat dengannya. Dan Mak Ijah, dengan firasatnya yang kuat, terus mengamati dari jauh, mengetahui bahwa sesuatu yang buruk tengah membayangi keluarga Bu Cici, sesuatu yang mungkin akan datang tanpa bisa dihindari. Hujan yang turun di malam hari sering membawa aroma tanah basah dan debu yang hangat ke dalam ingatan Bu Cici. Di dalam kamar tidurnya yang kini mewah, duduk di kursi kayu berukir halus sambil menatap jendela yang memantulkan lampu jalan, pikirannya melayang jauh ke masa lalu yang penuh kecemasan. 5 tahun yang lalu, hidupnya sama sekali tidak seindah sekarang. Toko kecil di pinggir jalan itu hanya mampu menarik beberapa pelanggan sehari, dan seringkali Bu Cici harus menolak pelanggan karena stok perhiasan yang tipis. Tagihan listrik dan cicilan rumah selalu menumpuk, dan rasa takut akan kehilangan semuanya menghantuinya setiap malam. Anak-anaknya, Andre dan Ratna, masih kecil dan membutuhkan perhatian, namun uang selalu terasa tidak cukup. Perasaan putus asa itu kerap membuatnya terjaga hingga larut malam, termenung di depan meja kecil yang penuh dengan perhiasan yang tak mampu menghasilkan cukup keuntungan. Suatu malam, saat hujan turun deras dan suara petir bergemuruh, ketukan di pintu rumahnya terdengar keras. Dengan hati berdebar, Bu Cici membuka pintu dan menemukan seorang pria tua berdiri di sana. Pak Wiryo, sosok yang dikenal di desa sebagai dukun berpengalaman, dengan jubah panjang berwarna gelap yang basah oleh hujan. Matanya yang tajam menatap Bu Cici dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa menunggu undangan, Pak Wiryo melangkah masuk, membawa aroma dupa dan rempah yang aneh. "Aku tahu kau tengah kesulitan, Bu Cici." Suara Pak Wiryo terdengar rendah dan penuh misteri. "Dan aku bisa membantumu." Bu Cici hanya bisa menatapnya, ragu namun juga penasaran. Ia tahu orang-orang sering membicarakan Pak Wiryo dengan rasa takut dan hormat, bahkan tetangga-tetangganya tidak berani terlalu dekat dengannya. Namun malam itu, putus asa dan rasa ingin keluar dari jerat kemiskinan membuatnya tetap diam, mendengarkan. Pak Wiryo duduk di kursi tua yang sudah lapuk, dan mulai menceritakan sesuatu yang membuat hati Bu Cici bergetar. Tentang makhluk gaib yang bisa dipelihara, tentang kekayaan yang bisa diperoleh secara instan, dan tentang perjanjian yang harus dibuat dengan harga tertentu. Pesugihan Popok Wewe, begitu Pak Wiryo menamainya, bukan sekadar ritual biasa. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu muncul dalam wujud yang menyeramkan, sering digambarkan sebagai sosok menyeramkan dengan tubuh kecil dan wajah yang menyimpan kemarahan, yang hanya bisa ditaklukkan dengan kesetiaan dan sesaji tertentu. Kekayaan besar bisa didapatkan, toko bisa berkembang pesat, pelanggan datang tak henti-hentinya, namun harga yang harus dibayar tidak ringan. Tumbal nyawa anggota keluarga sendiri menjadi bagian dari perjanjian. Bu Cici merasa jantungnya berdebar kencang. Ia membayangkan Andre dan Ratna yang masih kecil, wajah mereka yang polos, dan rasa cinta yang begitu besar padanya. Namun di sisi lain, rasa putus asa dan ambisi yang terpendam mengusik hatinya. Pak Wiryo menjelaskan lebih lanjut bagaimana pesugihan itu bekerja. Makhluk itu, katanya, perlu diperlakukan seperti anggota keluarga sendiri. Makanan, minuman, dan sesaji tertentu harus disiapkan secara rutin. Ia menekankan bahwa makhluk ini bukan teman biasa. Ia bisa membawa keberuntungan besar, namun jika peraturan dilanggar, kematian bisa menimpa siapa saja dalam keluarga. Semua ini terdengar mengerikan, namun juga menjanjikan jalan keluar dari kemiskinan yang tak pernah Bu Cici bayangkan sebelumnya. Bu Cici mengingat malam itu dengan jelas, bagaimana dirinya berjuang melawan rasa takut dan rasa bersalah. Bayangan anak-anaknya yang tidur lelap di rumah yang sempit, wajah Andre yang selalu ingin tahu,
dan Ratna yang sering tersenyum tanpa beban, semuanya muncul dalam pikirannya. Namun di sisi lain, rasa frustrasi karena hidup yang terus menindasnya, membuatnya bergeming. Pak Wiryo menatapnya dengan tenang, seolah membaca semua keraguan dan kecemasan di dalam hatinya, dan menambahkan bahwa keputusan itu hanya bisa dibuat sekarang, atau kesempatan akan hilang selamanya. Keputusan itu pun diambil di malam yang basah itu. Bu Cici menandatangani perjanjian dengan hati yang campur aduk. Malam itu juga, makhluk Popok Wewe pertama kali muncul di rumahnya. Ia melihat sosok kecil dengan wajah menyeramkan berdiri di sudut kamar, memancarkan aura yang membuat udara terasa dingin dan tebal. Bu Cici tidak bisa bergerak, hanya bisa menundukkan kepala, menahan napas, dan berharap semua ini akan membawa keberuntungan tanpa terlalu merenggut kebahagiaan anak-anaknya. Kini, ketika ia menatap kembali ke masa itu, kemewahan yang diraih terasa manis sekaligus pahit. Toko emasnya kini ramai setiap hari, pelanggan datang tanpa henti, dan setiap transaksi selalu membuat hatinya berdebar antara kepuasan dan ketakutan. Ia tahu, kekayaan yang didapat bukan hasil kerja keras semata, melainkan hasil dari perjanjian gelap yang tak semua orang berani memikirkannya. Setiap kali memandang anak-anaknya yang kini mulai dewasa, rasa takut selalu menyusup di hati. Meski demikian, Bu Cici tidak bisa menyesali keputusan itu sepenuhnya. Tanpa pesugihan itu, mungkin ia dan anak-anaknya tidak akan pernah lepas dari jerat kemiskinan. Di luar jendela, hujan mulai reda, dan udara malam membawa aroma tanah basah yang hangat. Di ujung jalan, Mak Ijah kembali muncul, berjalan perlahan dengan tongkat di tangan, pandangannya tetap waspada ke arah toko emas Bu Cici. Ia merasakan aura gelap yang berbeda malam itu, semakin kuat daripada sebelumnya. Gumamannya terdengar samar, "Hati-hati, Bu Cici, jalan yang dipilihmu ini bukan untuk manusia biasa." Bu Cici tidak tahu, tetapi suara itu seakan mengingatkannya pada malam pertama ia membuat perjanjian itu, malam yang membalikkan seluruh hidupnya dan mengikatnya dengan sesuatu yang tak bisa dilepaskan. Toko emas tetap bercahaya, dan Bu Cici duduk di kursinya dengan pandangan kosong namun penuh rencana, menyadari bahwa perjalanan menuju kemewahan baru saja dimulai, dan setiap langkahnya kini diiringi oleh bayangan makhluk yang menunggu kepatuhannya. Malam itu rumah Bu Cici terasa berbeda. Lampu minyak di sudut ruang tamu memancarkan cahaya kuning yang bergetar di dinding, seakan ikut bergemetar oleh ketegangan yang mengisi udara. Hujan telah reda, namun aroma tanah basah masih menempel di udara, bercampur dengan aroma dupa dan rempah yang dibawa Pak Wiryo. Bu Cici duduk di lantai kayu, lututnya menekuk, tangan gemetar menahan napas, sementara Pak Wiryo duduk di hadapannya dengan wajah serius dan mata yang memancarkan ketenangan luar biasa. Ia meletakkan beberapa benda di lantai, kain putih yang sudah disiapkan sebagai alas ritual, sesaji berupa beras hitam, telur ayam, dan air yang dicampur dengan ramuan tertentu. Di sudut lain, lilin-lilin kecil menebarkan cahaya yang temaram, menciptakan bayangan yang menari di dinding seakan hidup sendiri. Pak Wiryo mulai melantunkan mantra dengan suara rendah dan bergema, kata-kata asing yang membuat bulu kuduk Bu Cici berdiri. Setiap kata terasa menembus ke dalam dirinya, memaksa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia bisa merasakan getaran energi yang perlahan memenuhi ruangan, seolah ada kehadiran yang mengintai di antara bayangan. Pak Wiryo memandangnya dengan tajam dan berkata bahwa makhluk yang akan dipanggil, Popok Wewe, bukanlah entitas biasa. Sosok itu memiliki kemarahan dan naluri yang tajam, dan hanya bisa dipelihara dengan keteguhan hati dan kesetiaan mutlak. Ketika Pak Wiryo mulai melemparkan sedikit air ramuan ke arah kain putih, Bu Cici mendengar suara yang nyaris tak terdengar, seperti tangisan bayi yang jauh. Suara itu membuatnya menahan napas, menundukkan kepala, dan menghela napas panjang agar tidak panik. Ruangan terasa semakin dingin, meski lilin-lilin tetap menyala. Suara itu kemudian berubah menjadi desisan lembut, seperti sesuatu yang merayap di lantai, bergerak di antara bayangan. Pak Wiryo menenangkan Bu Cici,
mengatakan bahwa itu adalah tanda pertama kehadiran Popok Wewe. Makhluk itu mulai muncul dari kegelapan, wujudnya kecil namun menakutkan, dengan wajah yang menakutkan dan mata yang menyala. Tubuhnya memancarkan aura gelap, dan setiap kali Bu Cici menatapnya, tubuhnya gemetar. Bu Cici menundukkan kepala lebih dalam. Ia bisa merasakan energi makhluk itu menembus pikirannya, menelusup ke dalam rasa takut dan ambisinya. Pak Wiryo mengajarkan gerakan ritual, memerintahkan Bu Cici untuk menepuk-nepuk kain putih dengan cara tertentu, menempatkan sesaji di depan makhluk itu, dan mengulang mantra yang diucapkan Pak Wiryo bersamanya. Semuanya terasa asing dan menakutkan, namun rasa putus asa Bu Cici membuatnya tetap melaksanakan setiap langkah. Ia tahu, ini adalah jalan satu-satunya untuk mengubah nasibnya, meski harga yang harus dibayar begitu berat. Pak Wiryo kemudian menekankan bagian paling penting dari perjanjian. Kekayaan dan kejayaan yang akan diperoleh dari makhluk itu tidaklah gratis. Setiap anggota keluarga Bu Cici menjadi bagian dari perjanjian, dan nyawa mereka akan menjadi tumbal yang harus diberikan secara bergilir untuk menjaga kesetiaan Popok Wewe. Bu Cici menelan ludah, jantungnya seakan berhenti sesaat. Ia membayangkan Andre dan Ratna, wajah polos mereka, dan rasa cinta yang begitu besar padanya. Namun di sisi lain, ia merasakan godaan besar dari janji kekayaan yang tak terbatas, toko yang ramai, dan kemewahan yang selama ini hanya ia impikan dari jauh. Pak Wiryo menatapnya, menunggu jawaban, dan dengan suara yang berat, Bu Cici mengangguk, menerima perjanjian itu, menandakan bahwa ia bersedia membayar harga yang ditentukan. Makhluk Popok Wewe kemudian semakin jelas wujudnya. Ia berjalan perlahan, memutar-mutar tubuh kecilnya, matanya yang menyala langsung menatap Bu Cici. Suasana menjadi semakin tegang, udara terasa panas dan dingin sekaligus, seolah energi gaib memenuhi setiap sudut ruangan. Suara tangisan bayi terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih keras, membuat Bu Cici menahan napas. Pak Wiryo memberi isyarat agar Bu Cici menaruh sesaji tepat di hadapan makhluk itu dan mengucapkan janji dalam hati. Bu Cici melakukannya dengan ketakutan yang mencekam, merasakan seluruh tubuhnya bergetar, namun dalam hati ia menegaskan tekadnya. Ritual itu berlangsung selama berjam-jam. Lilin-lilin mulai menipis, aroma dupa semakin kuat, dan bayangan di dinding tampak menari liar. Setiap gerakan Bu Cici harus sempurna, karena satu kesalahan saja bisa membuat makhluk itu marah. Sesekali Popok Wewe mengeluarkan suara mendesis, menggeram, atau mengangkat tangannya kecil yang mengerikan. Namun Bu Cici tetap teguh, mengikuti semua instruksi Pak Wiryo. Pada akhirnya, makhluk itu berhenti bergerak, seolah menerima kesetiaan yang diberikan padanya. Aura gelap yang menyelimuti ruangan perlahan mereda, meninggalkan rasa tegang namun sekaligus kepuasan bagi Bu Cici. Ia tahu bahwa perjalanan baru saja dimulai, dan kesuksesan yang dijanjikan makhluk itu kini menjadi tanggung jawabnya sendiri. Pak Wiryo menatap Bu Cici, wajahnya serius namun tenang. Ia mengingatkan bahwa setiap keuntungan yang akan datang dari toko emas adalah hasil dari perjanjian itu, dan setiap tumbal yang akan diambil kelak adalah harga yang harus dibayar agar kekayaan itu tetap ada. Bu Cici mengangguk, menelan ludah, dan merasakan beratnya janji itu menempel di hatinya. Ia sadar bahwa hidupnya sudah berubah selamanya, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya yang akan menjadi bagian dari perjanjian gelap ini. Malam itu, toko kecil di Rembang tidak lagi sama. Rumah yang dulunya penuh canda dan harapan kini menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh Bu Cici, Pak Wiryo, dan makhluk Popok Wewe yang kini diam-diam mengawasi setiap langkahnya. Beberapa minggu setelah ritual pertama, toko emas Bu Cici berubah drastis. Pintu-pintu kaca yang dulu hanya dilewati beberapa orang kini selalu dibuka oleh pelanggan yang datang silih berganti. Suara lonceng di atas pintu terdengar berulang kali setiap kali seseorang memasuki toko, dan kasir sibuk menghitung transaksi yang tak pernah sepi. Bu Cici berdiri di tengah etalase,
menatap tumpukan perhiasan yang kini berkilau lebih dari sebelumnya. Koleksi cincin, gelang, kalung, dan bros tersusun rapi dalam kotak-kotak beludru merah dan hitam, memantulkan cahaya lampu kristal yang tergantung di langit-langit. Rasanya hampir mustahil, toko yang dulunya sepi kini begitu ramai seolah sihir telah bekerja di balik semua ini. Bu Cici menata beberapa kalung di etalase sambil sesekali tersenyum kepada pelanggan. Tangannya lincah, matanya tajam menilai setiap orang yang datang. Hati kecilnya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena campuran lega dan kagum. Ia menyadari bahwa ritual bersama Pak Wiryo telah membawa perubahan nyata. Setiap transaksi yang masuk terasa seperti bukti bahwa keputusan kelam itu tidak sia-sia. Pelanggan terus bertambah, sebagian bahkan datang dari kota-kota tetangga, hanya untuk membeli emas dari toko Bu Cici. Nama toko itu mulai dikenal luas, dan orang-orang berbicara tentang kualitas perhiasan, pelayanan ramah, dan suasana mewah yang membuat siapapun betah berada di dalamnya. Di balik kemewahan itu, kehidupan sehari-hari Bu Cici juga berubah. Rumah yang dulunya sederhana kini direnovasi dengan mewah, lantai kayu diganti dengan granit yang mengkilap, dinding dicat hangat, dan lampu kristal tergantung di ruang tamu. Perabotan baru menghiasi setiap sudut, dari sofa empuk hingga rak besar yang menampung perhiasan tambahan. Pakaian Bu Cici pun kini lebih elegan, kebaya dan batik mahal menjadi pakaian sehari-hari, seolah setiap langkahnya adalah perayaan kecil dari kesuksesan yang diraih. Ia bisa merasakan nikmatnya hasil kerja yang tampaknya tak pernah habis, dan setiap senyum yang ia lemparkan kepada orang-orang di sekitarnya terasa manis, meski bayangan ritual malam itu terus menyelinap di pikirannya. Andre dan Ratna, anak-anaknya, juga merasakan perubahan itu dengan cara mereka sendiri. Andre yang dulu sibuk membantu di toko kecil kini bisa berjalan dengan percaya diri, melayani pelanggan dengan gaya yang lebih santai dan penuh gaya. Ia menikmati perhatian yang diberikan pelanggan yang datang. Senyum mereka seakan menguatkan rasa percaya diri yang selama ini tersembunyi. Ratna, dengan sifatnya yang lembut, juga merasakan perbedaan hidup. Ia bisa membeli pakaian baru, menikmati makanan yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan, dan memiliki kamar tidur yang luas dengan perabotan yang indah. Anak-anak itu tersenyum, tertawa, dan bermain di ruang mewah, tanpa menyadari bahwa semua kemewahan ini dibangun di atas rahasia gelap yang mengintai di balik dinding toko emas. Setiap malam, ketika toko tutup, Bu Cici duduk sendiri di ruang belakang, menghitung keuntungan yang masuk hari itu. Rasanya seperti mimpi. Angka-angka itu begitu besar, melampaui apa yang ia harapkan sebelumnya. Ia merasakan campuran perasaan, bangga, lega, tetapi juga cemas. Ia tahu bahwa makhluk popok wewe itu kini mengawasi setiap langkahnya, dan setiap keuntungan yang diraih harus dibayar dengan sesuatu yang tak bisa ia hindari. Namun untuk saat ini, rasa puas atas keberhasilan pertama membuatnya menekan semua ketakutan itu, menyisihkan kekhawatiran untuk menikmati momen manis dari kemewahan yang baru saja diraih. Hari-hari berikutnya, toko terus dipenuhi pelanggan. Orang-orang datang untuk membeli perhiasan untuk pernikahan, untuk hadiah, atau sekadar menambah koleksi pribadi. Bu Cici tampak tenang dan sigap, mengatur staf, melayani pelanggan, dan memastikan setiap transaksi berjalan lancar. Ia semakin mahir dalam menjaga citra toko, tersenyum hangat, dan sesekali menatap anak-anaknya dengan bangga. Andre terlihat bersemangat melayani pelanggan dengan percaya diri yang baru, sementara Ratna membantu menata perhiasan dan memberi saran kepada pembeli yang bingung memilih. Mereka menikmati semua perhatian dan kekayaan baru tanpa mengetahui apa yang terjadi di balik layar, tanpa menyadari bahwa setiap kemewahan yang mereka nikmati memiliki harga yang tak terlihat namun selalu menunggu untuk ditagih. Di luar, tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan drastis dalam hidup Bu Cici. Rumah yang dulunya sederhana kini megah, kendaraan baru terparkir rapi di halaman, dan pakaian Bu Cici serta anak-anaknya selalu terlihat rapi dan mahal. Mak Ijah, tetangga tua yang selalu curiga,
memperhatikan semua ini dari jauh. Ia mengerutkan dahi dan bergumam sendiri, merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak wajar. Aura gelap yang dulu ia rasakan semakin terasa, namun ia tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya tahu bahwa di balik kemewahan itu tersembunyi sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang akan membawa konsekuensi besar bagi keluarga Bu Cici. Bu Cici, di tengah semua keberhasilan itu, menyadari bahwa hidupnya kini berada di persimpangan antara kesenangan duniawi dan tanggung jawab gelap yang membayangi. Ia menikmati kemewahan, merasakan nikmatnya hasil perjanjian dengan makhluk popok wewe, tetapi di dalam hati, ada rasa takut yang terus menyusup. Setiap kali melihat Andre dan Ratna tertawa dan bermain, ia merasa senang sekaligus bersalah. Ia tahu, pada suatu hari, salah satu dari mereka mungkin harus menjadi tumbal agar kekayaan ini tetap ada. Namun untuk saat ini, semua itu masih jauh, dan Bu Cici memilih untuk menikmati keberhasilan pertama yang luar biasa ini, seolah dunia telah memberinya hadiah yang tak terbayangkan. Hari-hari pertama setelah toko mulai ramai, Ratna menikmati kemewahan baru dengan senyum yang tak pernah pudar. Namun, perlahan, sesuatu mulai mengganggu ketenangan batinnya. Suatu sore, ketika ia sedang menata etalase dengan beberapa perhiasan baru, ia mendengar suara lirih yang membuat jantungnya berdebar. Suara itu seperti tangisan bayi, lembut namun pilu, terdengar seakan datang dari sudut gelap toko. Ratna menoleh ke setiap sudut, mencari sumbernya, tapi yang terlihat hanyalah perhiasan yang berkilau dan lampu kristal yang memantulkan cahaya. Ia mengerutkan dahi, mengira mungkin itu hanya imajinasinya sendiri, efek dari kesibukan dan hiruk-pikuk toko. Namun suara itu terus muncul, kadang lebih keras, kadang hanya seperti desisan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Semakin hari, keanehan itu tidak berhenti pada suara tangisan. Barang-barang di toko mulai jatuh sendiri dari etalase atau rak. Sebuah cincin kecil yang tadi diletakkan di kotak beludru tiba-tiba tergelincir dan mendarat dengan suara beradu yang membuat Ratna terkejut. Pernah juga sebuah kalung tergantung di gantungan tiba-tiba terlepas dan jatuh ke lantai. Setiap kali itu terjadi, Ratna merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di sudut matanya, bayangan hitam yang menghilang begitu ia menoleh. Ia mencoba memberitahu Andre, tapi kakaknya hanya tersenyum dan mengatakan mungkin ia terlalu banyak berpikir, terlalu terpengaruh oleh cerita horor yang kadang didengar dari teman-temannya. Namun bagi Ratna, rasa takut itu nyata. Ia mulai memperhatikan pola-pola aneh. Barang-barang yang jatuh selalu setelah ia menatapnya terlalu lama, atau suara tangisan bayi muncul hanya ketika toko kosong, atau ketika pelanggan menatap sekeliling dengan ragu. Beberapa kali, pelanggan sendiri tampak memalingkan wajahnya dari etalase, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ratna merasa gemetar setiap kali menyadari bahwa keanehan itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang hadir di toko, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sementara itu, Bu Cici tetap menjalankan hari-harinya dengan sikap tenang dan percaya diri. Ia menyadari semua keanehan yang terjadi, tetapi selalu menutupinya dengan alasan-alasan logis agar anak-anak dan pelanggan tidak curiga. Ketika Ratna bertanya tentang suara tangisan itu, Bu Cici tersenyum dan berkata bahwa mungkin itu hanya bayi tetangga yang menangis, atau angin yang masuk melalui ventilasi dan menimbulkan gema aneh. Ketika barang-barang jatuh dari rak, ia menimpali bahwa rak atau etalase mungkin goyah karena kayu yang masih baru atau lantai yang tidak rata. Senyuman Bu Cici hangat, suaranya meyakinkan, sehingga Ratna seringkali menelan rasa takutnya sendiri dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa ibu hanya menutupi hal-hal kecil. Tetapi malam-malam berikutnya, keanehan itu semakin tidak bisa diabaikan. Suara tangisan bayi terdengar lebih jelas di lorong belakang toko, terutama ketika Ratna menata stok perhiasan. Ia mulai mendengar bisikan samar, seakan ada suara orang yang berbicara dalam bahasa asing, mendesah dan mendekat dari sudut gelap. Beberapa kali, bayangan hitam melintas di antara rak,
membuat Ratna menahan napas dan mundur perlahan. Rasa takut bercampur penasaran, dan ia mulai merasa bahwa toko emas yang indah ini memiliki rahasia yang lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan. Bu Cici tetap menahan ketegangan, melanjutkan rutinitas sehari-hari dengan senyum yang tidak tergoyahkan. Ia memberi perintah kepada Ratna dan Andre, menekankan pentingnya layanan ramah kepada pelanggan dan kerapihan etalase. Ia selalu memastikan anak-anak sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh. Namun di dalam hatinya, Bu Cici tahu makhluk popok wewe yang dipanggil beberapa minggu lalu mulai menunjukkan kehadirannya secara lebih jelas. Semua keberhasilan toko, semua pelanggan yang datang, tidak datang tanpa pengawasan makhluk itu. Setiap keuntungan yang diraih kini memiliki harga yang harus dibayar di masa depan. Dan Bu Cici harus menjaga keseimbangan antara menutupi rahasia itu dan tetap melanjutkan kemewahan hidup mereka. Ratna mulai menyadari pola lain. Setiap kali suara tangisan muncul, toko akan segera ramai dalam beberapa jam berikutnya. Ia tidak dapat menjelaskan hubungan itu, tetapi intuisi kecilnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang ganjil. Ketika Andre menawari bantuan untuk menata barang, Ratna menolak dengan alasan ingin menyelesaikan sendiri, takut kakaknya melihat atau menyentuh sesuatu yang mungkin berbahaya. Namun Bu Cici menenangkan keduanya, menyuruh mereka fokus pada pekerjaan dan mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin hanya kebetulan. Tetapi rasa takut Ratna tidak bisa hilang begitu saja. Ia sering duduk sendiri di sudut toko ketika malam mulai tiba, menatap etalase yang memantulkan cahaya lampu, dan mendengar bisikan samar yang seakan memanggilnya. Ia mulai bermimpi buruk tentang sosok kecil dengan wajah menyeramkan, bayangan yang menempel di dinding toko, dan suara tangisan bayi yang selalu mengikuti langkahnya. Semua itu membuatnya gelisah, namun ia belum berani mengonfrontasi ibu secara langsung. Bu Cici, di sisi lain, hanya menatap anaknya dengan wajah hangat, tersenyum dan berpura-pura tidak melihat kegelisahan itu, sambil memastikan bahwa rahasia kelam tetap tersembunyi di balik kemewahan yang memikat. Toko emas tetap ramai, pelanggan tetap datang tanpa henti, dan kesuksesan Bu Cici tampak semakin nyata. Namun bagi Ratna, bayangan hitam itu, suara tangisan bayi, dan jatuhnya barang-barang misterius menjadi tanda-tanda awal bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengintai. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia, dan sesuatu yang akan menguji seluruh keluarga Bu Cici di masa mendatang. Suatu pagi yang tampak biasa di Rembang, ketenangan rumah Bu Cici pecah oleh suara batuk berat suaminya. Pak Budi, yang biasanya sehat dan penuh semangat, terlihat pucat dan lemah, tubuhnya menggigil meski cuaca pagi itu hangat. Bu Cici yang terbiasa bangun lebih awal segera menyiapkan minuman hangat dan mencoba menenangkan suaminya, namun rasa cemas mulai merayapi hatinya. Ia memeriksa suhu tubuh Pak Budi, memeriksa nafasnya yang tersengal-sengal, dan menyadari ada sesuatu yang salah. Ini bukan sekadar flu biasa. Mata suaminya terlihat kosong, kulitnya pucat seperti kapur, dan suara batuknya terdengar berbeda, serak dan menakutkan. Bu Cici segera memanggil dokter, namun sebelum bantuan datang, tubuh Pak Budi semakin melemah. Tangannya gemetar saat mencoba duduk, dan matanya yang biasanya hangat kini terlihat kosong dan jauh. Bu Cici memegangi tangannya, menahan air mata, sementara hatinya diselimuti rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, apa yang terjadi ini bukan kebetulan. Ritual pesugihan popok wewe, perjanjian gelap yang telah ia buat, kini mulai menuntut harga pertamanya. Ia menelan ludah dan menenangkan diri, menatap tubuh suaminya yang lemah sambil berpura-pura pasrah. Pelanggaran tak terlihat yang dilakukan makhluk itu tidak memberi ruang untuk kompromi. Bu Cici tahu bahwa kematian Pak Budi adalah bagian dari perjanjian, harga yang harus dibayar agar toko emas tetap sukses dan kekayaan terus mengalir. Ia merasakan kepedihan yang luar biasa, mencintai suaminya sepenuh hati, namun di saat yang sama harus menyadari bahwa takdir keluarganya kini telah terikat oleh aturan gaib yang keras. Ia menundukkan kepala,
menahan tangis di depan Andre dan Ratna, yang masih belum sepenuhnya menyadari situasi yang menimpa ayah mereka. Ratna, meski masih muda, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar. Ia duduk di sudut ruang tamu, menatap ayahnya yang terbaring, merasakan hawa dingin yang berbeda dari biasanya. Suara tangisan bayi yang sering ia dengar di toko kini muncul dalam mimpinya, semakin jelas, seperti peringatan yang menembus tidur dan kesadarannya. Mata Ratna berkaca-kaca saat melihat ayahnya menderita, dan nalurinya yang sensitif membuatnya merasa bahwa ada kekuatan gelap yang memaksa semua ini terjadi. Ia menatap Bu Cici, mencari jawaban, namun ibu hanya menatapnya dengan mata lembut yang dipenuhi kepasrahan, menyembunyikan kebenaran yang terlalu berat untuk diungkapkan. Seiring waktu berjalan, tubuh Pak Budi melemah hingga akhirnya meninggal dengan kondisi yang tetap menyisakan misteri. Kulitnya pucat, wajahnya tampak kaku, dan napasnya berhenti secara tiba-tiba tanpa tanda penyakit serius yang biasanya bisa menjelaskan kematiannya. Tetangga yang datang berduka pun mengerutkan dahi, merasa ada yang aneh, namun mereka tidak bisa menunjuk penyebabnya. Andre dan Ratna menangis, meratapi kehilangan ayah mereka, sementara Bu Cici berdiri di tengah ruangan, menyembunyikan luka batinnya di balik sikap tegar. Ia menyusun kata-kata yang membuat semua orang percaya bahwa suaminya meninggal secara alami, tanpa ada yang menyadari bahwa di balik itu, ada perjanjian gaib yang menuntut nyawa pertama. Setelah pemakaman selesai dan tetangga kembali ke rumah masing-masing, Bu Cici duduk sendirian di ruang tamu yang hening. Kesunyian malam menyelimuti rumah, namun dalam diam itu, suara tangisan bayi kembali terdengar samar. Ia menutup mata, merasakan kehadiran makhluk popok wewe yang kini mulai menuntut kesetiaan lebih besar. Perasaan bersalah dan ketakutan menyatu dengan rasa lega bahwa toko tetap ramai dan keuntungan tetap mengalir. Dalam hatinya, ia menegaskan bahwa semua yang terjadi adalah harga dari ambisi dan jalan yang ia pilih. Ia harus kuat, menahan semua emosi yang bisa menghancurkan citra dan tekadnya. Ratna, meski masih kecil, tidak bisa menenangkan hatinya. Ia merasa ada aura gelap yang kini menempel di rumah mereka, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bayangan hitam yang sering ia lihat di toko, suara tangisan bayi yang terus mengikuti langkahnya, dan kematian ayahnya membuatnya gemetar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini lebih dari sekadar musibah biasa. Ada kekuatan yang bekerja di balik layar, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap hal-hal gaib. Namun ia belum cukup berani untuk menanyakan semuanya kepada ibunya, takut akan jawaban yang mungkin lebih mengerikan dari bayangannya sendiri. Bu Cici kembali menata toko keesokan harinya, memastikan bahwa pelanggan tidak menyadari adanya perubahan besar dalam hidup keluarganya. Ia menata etalase dengan senyum hangat, melayani pelanggan dengan ramah, dan menjaga agar suasana toko tetap ramai dan ceria. Setiap transaksi yang masuk kini terasa seperti pengingat pahit bahwa kesuksesan mereka datang dengan harga yang mahal. Ia menelan semua kepedihan itu, menutupi rasa bersalah, dan memastikan bahwa anak-anaknya tetap menikmati kemewahan tanpa mengetahui rahasia gelap yang kini telah menelan bagian pertama dari keluarga mereka. Malam itu, ketika rumah dan toko mulai sepi, Bu Cici duduk di kursi ruang tamu, menatap lilin yang menyala. Suara tangisan bayi terdengar lagi di lorong belakang, membuatnya tersentak sejenak. Ia tahu, ini baru permulaan, dan bahwa harga yang harus dibayar belum selesai. Namun untuk saat ini, ia hanya menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari-hari berikutnya, dengan ketegaran yang dipaksakan dan rahasia gelap yang terus membayangi setiap langkahnya. Beberapa minggu setelah kematian Pak Budi, suasana rumah Bu Cici berubah drastis. Andre, yang biasanya ceria dan penuh semangat membantu di toko, kini tampak muram dan mudah tersulut emosi. Setiap kata yang diucapkan ibunya seolah menjadi provokasi, dan ia sering membalas dengan nada tinggi, membuat pertengkaran kecil menjadi keributan yang tak jarang terdengar sampai ke pelanggan di bagian depan toko. Bu Cici,
yang mencoba menahan kesedihan dan menjaga ketenangan anak-anaknya, merasa frustrasi. Ia berusaha menjelaskan dengan lembut, tetapi Andre menolak untuk mendengarkan. Matanya menyala oleh campuran rasa marah, bingung, dan ketakutan yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Andre mulai curiga, meski ia tidak dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Setiap kali berada di toko, ia melihat bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya, atau mendengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang sebuah perhiasan jatuh sendiri, atau kaca etalase bergetar tanpa sebab, membuatnya mengerang frustrasi. Ia menatap ibunya, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, namun Bu Cici selalu menanggapi dengan senyum hangat dan jawaban logis, seakan semua itu hanyalah kebetulan. Namun ketidakpastian itu menimbulkan ketegangan yang terus membesar, membuat Andre semakin sulit menahan emosinya. Sementara itu, Ratna mengalami malam-malam yang penuh mimpi buruk. Sosok wanita dengan wajah rusak muncul berulang kali dalam tidurannya, menatapnya dengan mata kosong yang menyayat hati. Wanita itu selalu muncul di ruang gelap, terkadang berdiri di depan etalase toko, terkadang mengawasinya dari sudut kamar tidur. Tangisan bayi terdengar bersamaan dengan kemunculan sosok itu, menciptakan rasa takut yang sulit ia jelaskan. Setiap pagi, Ratna terbangun dengan tubuh berkeringat, jantung berdebar, dan mata yang sulit terbuka. Ia merasa ada sesuatu yang menuntut perhatian dan kepatuhan, sesuatu yang mengikat rumah mereka dengan aturan gelap yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Mak Ijah, tetangga yang selalu curiga, semakin yakin bahwa ada hal yang tidak wajar dengan toko emas Bu Cici. Ia sering berdiri di depan gerbang rumahnya, menatap lampu-lampu toko yang terang benderang hingga larut malam, sambil bergumam sendiri. Kadang ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di dalam toko atau mendengar suara-suara aneh yang samar, seperti bisikan dari sudut gelap. Mak Ijah tahu, intuisi orang tuanya jarang salah, dan aura yang menyelimuti toko emas itu berbeda dari toko-toko lain di sekitarnya. Ia merasakan bahwa di balik kemewahan dan kesuksesan, ada rahasia kelam yang tidak bisa diungkapkan secara langsung, namun bisa dirasakan oleh siapapun yang peka terhadap energi gaib. Andre mulai memperhatikan pola yang mengganggunya. Setiap kali suara tangisan bayi terdengar, toko akan segera ramai, dan aura di dalamnya terasa berbeda. Ia merasa ada keterkaitan antara peristiwa ganjil dan kematian ayahnya, namun ia tidak memiliki bukti atau kata-kata untuk menjelaskannya. Pertengkarannya dengan Bu Cici semakin sering terjadi, karena ia menuntut jawaban atas semua keanehan itu, sementara ibunya tetap menutupi rahasia dengan alasan-alasan yang logis dan penuh senyum. Ketegangan antara ibu dan anak semakin menebal, menciptakan atmosfer rumah yang tegang dan penuh kecemasan. Ratna, di sisi lain, mulai merasa bahwa mimpi-mimpinya bukan sekadar mimpi biasa. Ia mencatat dalam hatinya setiap detail yang muncul. Wajah wanita rusak, tangisan bayi, dan bayangan hitam yang selalu mengintai. Ia mulai berusaha mengingat setiap kejadian aneh yang terjadi di toko, barang jatuh sendiri, pelanggan yang menatap kosong ke sudut ruangan, atau suara-suara yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Semua itu menimbulkan rasa takut yang mendalam, tetapi juga rasa ingin tahu yang sulit ia hindari. Rasa takut itu membuatnya lebih peka, namun juga membuatnya merasa terisolasi, karena ia tidak bisa berbagi sepenuhnya dengan Andre atau ibunya. Suatu sore, ketika toko sedang ramai, Ratna melihat bayangan gelap melintas di antara rak perhiasan. Pelanggan yang menatap sekeliling tampak ragu, seakan mereka juga merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Ratna menelan ludah dan berusaha tetap tenang, namun tubuhnya gemetar. Andre yang melihat wajah kakaknya yang pucat, mulai frustrasi, dan pertengkaran kecil pun terjadi. Bu Cici turun tangan, menenangkan kedua anaknya dengan kata-kata lembut dan senyum yang menenangkan, menyembunyikan kepanikan yang sebenarnya mulai menyusup ke hatinya sendiri. Ia tahu, makhluk popok wewe kini semakin menunjukkan pengaruhnya, dan anak-anak mulai merasakan sebagian kecil dari kehadiran gelap itu.
Mak Ijah mengamati semua itu dari jauh, melihat ketegangan yang perlahan tumbuh di dalam keluarga Bu Cici. Ia menaruh tangan di dagu, menatap toko yang bersinar di malam hari, dan bergumam sendiri. Toko itu tidak bersih, ada sesuatu yang menunggu di balik kemewahan itu. Ia merasa kebenaran semakin dekat, namun ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Dalam rumah yang sama, Bu Cici duduk di ruang belakang setelah toko tutup, menatap anak-anaknya yang mulai tidur dengan wajah khawatir. Ia merasakan ketegangan yang tumbuh di antara mereka, ketakutan yang perlahan menjadi nyata. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, bahwa kemewahan dan kekayaan yang mereka nikmati selalu disertai bayangan gelap yang terus membayangi. Dan meski hatinya terasa berat, ia harus tetap tegar, menjaga rahasia gelap itu agar tidak menghancurkan keluarga lebih awal. Sementara makhluk Popok Wewe terus menunggu di sudut gelap rumah, diam-diam mengawasi setiap langkah mereka. Suasana rumah Bu Cici tampak tenang pada sore itu, meskipun ketegangan terus merayap di dalam hati Ratna. Ia duduk di kamarnya, menata buku-buku dan perhiasan kecil mainannya, ketika matanya tertumbuk pada sesuatu yang aneh di sudut lemari. Sebuah kain putih terselip di balik tumpukan pakaian, terlihat kusut dan penuh noda. Rasa penasaran yang sudah lama menumpuk mendorongnya untuk mengambil kain itu. Saat disentuh, ia merasakan tekstur yang berbeda dari kain biasa, agak lembab dan mengandung aroma asing yang samar namun membuat bulu kuduknya berdiri. Di dekat kain, ia menemukan beberapa benda lain. Sesaji yang terlihat seperti beras hitam, telur yang sudah mengeras, dan popok bekas yang terselip rapi seakan sengaja disembunyikan. Jantung Ratna berdetak kencang, campuran rasa takut dan penasaran membuat tangannya gemetar saat memegang benda-benda itu. Ia mengingat kembali semua hal aneh yang terjadi di toko. Suara tangisan bayi yang tak bisa dijelaskan, bayangan hitam yang sering melintas di rak, barang-barang yang jatuh sendiri, dan kematian ayahnya yang tiba-tiba. Semua itu kini mulai tersusun dalam benaknya seperti potongan puzzle yang menunggu untuk disatukan. Mata Ratna membesar, pikiran kecilnya mencoba merangkai hubungan antara benda-benda ritual yang baru ditemukannya dengan peristiwa-peristiwa gaib yang menghantui mereka selama beberapa minggu terakhir. Ratna berjalan perlahan ke ruang tamu, membawa benda-benda itu di tangannya. Ia menemui Bu Cici yang sedang duduk menata etalase mini berisi perhiasan baru. Wajahnya tampak tenang dan penuh senyum seperti biasa. Namun kali ini, Ratna tidak bisa menahan rasa penasaran dan takutnya. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Ibu, ini apa?" dan meletakkan kain, sesaji, dan popok bekas itu di hadapan Bu Cici. Bu Cici menatap benda-benda itu sebentar, lalu menatap mata Ratna. Ada getaran tegang di udara, dan untuk sesaat, senyum hangatnya seakan memudar, digantikan oleh wajah serius yang jarang terlihat oleh anak-anaknya. Ia tahu saat itu telah tiba. Anaknya sudah menemukan sebagian dari rahasia gelap yang selama ini dijaga dengan hati-hati. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Ratna, benda-benda itu bukan untuk kalian khawatirkan. Semua ini hanya untuk menjaga toko dan keluarga kita tetap aman." Namun Ratna tidak puas. Matanya berkaca-kaca, wajahnya tegang, dan suaranya mulai meninggi karena campuran rasa takut dan marah. "Tidak, Ibu. Semua ini aneh. Ada sesuatu yang salah di toko. Suara bayi itu, Ayah, semua itu tidak normal. Ibu berbohong." Bu Cici merasakan hati kecilnya tersayat. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menjelaskan kebenaran tanpa menakuti anaknya secara berlebihan. Ia mencoba menenangkan Ratna dengan menahan air matanya sendiri, memegang tangan anaknya, dan berkata, "Ratna, aku melakukan ini untuk kebaikan kita. Semua yang terjadi pada ayahmu, aku hanya ingin melindungi kalian dan menjaga toko ini tetap hidup. Percayalah padaku." Ratna menarik tangannya, mundur beberapa langkah, dan menatap ibunya dengan mata penuh ketidakpercayaan.
Melindungi kami? Ayah mati? Ibu, aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang mengerikan di rumah kita. Aku tahu ibu menyembunyikan sesuatu dari kami. Kata-kata itu keluar dengan terbata-bata, namun penuh keberanian yang mengejutkan Bu Cici sendiri. Suasana menjadi tegang, hening sejenak. Hanya terdengar suara jarum jam berdetak di ruang tamu. Bu Cici merasakan ketegangan itu menekan seluruh tubuhnya. Ia sadar bahwa anak-anaknya kini mulai memahami sebagian dari kegelapan yang selama ini ia sembunyikan. Di sudut lain ruang, Ratna meletakkan benda-benda ritual itu di meja, matanya terus menatap ibu yang mencoba tetap tenang. Ia mulai merangkai kembali semua kejadian aneh. Tangisan bayi yang terdengar hanya di malam hari, barang-barang jatuh sendiri, bayangan hitam yang melintas, dan kematian ayahnya yang tiba-tiba. Semua itu kini tampak seperti pola yang tak bisa diabaikan, dan Ratna mulai memahami bahwa kemewahan mereka tidak datang tanpa harga. Ia merasakan hawa dingin mengalir di sepanjang tulang punggungnya, campuran takut dan marah, tetapi juga tekad kecil untuk menemukan kebenaran sepenuhnya. Bu Cici menundukkan kepala sebentar, menahan napas, dan berkata perlahan, "Ratna, aku berharap kau belum mengerti. Tapi sekarang kau tahu sebagian. Aku harus melindungi kalian, dan aku harus menjaga janji yang telah dibuat. Aku tidak ingin kalian ketakutan, tapi inilah jalan kita sekarang." Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap mencoba menampilkan ketegasan yang diperlukan agar Ratna tidak sepenuhnya panik. Ratna, meskipun masih takut, merasa bahwa keberanian harus muncul. Ia menatap ibu dan berkata, "Aku tidak bisa diam lagi. Ibu, aku harus tahu semuanya. Aku tidak akan menutup mata seperti dulu. Kita harus menghadapi ini bersama-sama, atau aku akan mencari jawaban sendiri." Suara Ratna terdengar tegas, meski ada nada gemetar, dan Bu Cici merasakan getaran ketegangan itu menembus hatinya. Ia tahu bahwa anaknya kini bukan lagi gadis kecil yang bisa ia lindungi dari dunia gelap ini. Ratna telah melihat sebagian kegelapan, dan konfrontasi pertama ini hanyalah permulaan dari ujian berat yang akan mereka hadapi sebagai keluarga. Malam itu, rumah terasa hening setelah konfrontasi itu. Ratna duduk di kamarnya, memandang benda-benda ritual di meja, mencoba menenangkan diri, tetapi dalam hatinya tekad sudah tumbuh. Ia akan mencari jawaban, merangkai puzzle gelap yang selama ini menyelimuti keluarga mereka, dan menghadapi rahasia yang selama ini disembunyikan Bu Cici. Di ruang belakang, Bu Cici menatap anaknya dari kejauhan, merasa berat namun juga bangga dengan keberanian yang muncul, meski ia tahu konsekuensi dari rahasia itu jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Beberapa hari setelah konfrontasi Ratna dengan ibunya, ketegangan di rumah Bu Cici semakin terasa, namun Andre justru tampak semakin tenggelam dalam kemewahan yang mereka miliki. Setiap pagi, ia berjalan ke toko dengan langkah ringan, menatap perhiasan yang berkilau seolah melihat harta karun yang tidak pernah habis. Tangannya lincah saat menata etalase, matanya berbinar ketika pelanggan membeli emas, dan senyum puas selalu terukir di wajahnya. Ia menikmati perhatian yang diberikan orang-orang, menyadari betapa banyak pelanggan mengagumi kecermatan dan keramahan dirinya. Namun di balik itu, ia sama sekali tidak menyadari bayangan gelap yang selalu mengintai toko, atau harga yang telah dibayar untuk setiap keberhasilan mereka. Ratna, di sisi lain, semakin gelisah. Ia mencoba memperingatkan Andre tentang hal-hal yang mulai ia pahami. Suara tangisan bayi, bayangan hitam, barang-barang yang jatuh sendiri, dan rahasia gelap yang tersembunyi di balik kemewahan toko. "Andre, kau harus berhati-hati. Ini tidak normal." "Ayah, kematian ayah bukan kebetulan," katanya suatu sore ketika mereka berdua sedang menata etalase. Namun Andre hanya tersenyum, menepuk bahu Ratna dengan santai, dan berkata, "Ratna, kau terlalu takut. Lihat semua yang kita miliki sekarang. Ibu dan aku bekerja keras, dan semua ini hasilnya. Jangan buat semuanya terasa menakutkan."
Nikmati saja. Kata-kata itu keluar dengan nada bercanda, tetapi ada keteguhan di matanya yang menegaskan bahwa ia menolak mempercayai kecurigaan kakaknya. Andre mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam pada harta dan kekayaan. Ia mulai mempelajari pola pembelian pelanggan, meneliti keuntungan yang masuk, dan memikirkan strategi agar toko tetap ramai. Setiap malam, ia duduk di ruang belakang sambil menghitung angka keuntungan, mencatat barang yang paling laku, dan membayangkan pengembangan toko di masa depan. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak mempertanyakan cara keberhasilan itu tercapai, atau melihat bayangan gelap yang mulai menempel di rumah mereka. Hanya kemewahan dan angka-angka yang menghiasi pikirannya. Bu Cici mengamati perubahan sikap Andre dengan campuran lega dan kekhawatiran. Ia tahu bahwa Andre, dengan ketertarikan dan naluri bisnisnya, lebih cocok menjadi penerus bisnis dan bahkan pewaris pesugihan yang selama ini dijaga dengan hati-hati. Anak itu tidak terlalu sensitif terhadap aura gaib yang sering membuat Ratna gelisah. Ia lebih fokus pada hasil, pada keuntungan, pada bagaimana toko berkembang. Bu Cici merasakan bahwa Andre akan mampu menjalankan toko dan menjaga rahasia pesugihan lebih baik daripada Ratna, yang terlalu peka dan emosional. Hati Bu Cici sedikit lega, meski ia juga menyadari risiko besar yang akan datang jika Andre terlalu menikmati harta tanpa memahami bahaya yang mengintai. Hari-hari berlalu, dan Andre semakin tenggelam dalam kesenangan duniawi. Ia membeli pakaian baru, sepatu mahal, dan aksesoris yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan. Ia mulai membawa teman-temannya ke toko, memamerkan perhiasan dan mobil baru keluarga, serta menceritakan cerita sukses mereka seolah itu semata-mata hasil kerja keras manusia. Ia tertawa, bercanda, dan menikmati perhatian orang-orang, tanpa sadar bahwa di balik semua itu, makhluk popok wewe terus mengawasi dan menuntut loyalitas. Setiap keuntungan yang masuk ke toko kini menjadi bukti nyata bagi Andre bahwa kemewahan adalah tujuan akhir, sementara bayangan gelap dan tanda-tanda gaib yang muncul di rumahnya diabaikan. Ratna merasa frustrasi melihat kakaknya seperti itu. Ia mencoba mengingatkan kembali, tetapi Andre hanya menepuk bahunya dan berkata dengan nada mengalahkan, "Ratna, berhentilah membesar-besarkan hal-hal kecil. Fokus pada kenyataan. Lihat apa yang kita miliki sekarang." Kata-kata itu, meski terdengar sederhana, membuat Ratna merasa semakin sendirian. Ia tahu bahwa Andre tidak akan mempercayai intuisi dan firasatnya, dan bahwa perbedaan pandangan ini akan menimbulkan jarak yang sulit dihapus di antara mereka. Bu Cici sendiri mulai menyesuaikan strategi. Ia sering berbicara dengan Andre tentang rencana toko, menekankan pentingnya pengelolaan keuntungan, pembelian bahan baru, dan pengembangan cabang baru. Di dalam hatinya, ia merasakan kepuasan bahwa anaknya semakin cocok menjadi pewaris, dan bahwa pesugihan yang mereka jalani akan tetap berjalan dengan baik di bawah pengawasan Andre. Ia menahan rasa takut tentang dampak gaib yang mungkin akan muncul, memilih untuk fokus pada keuntungan materi dan kemampuan Andre dalam menjaga bisnis. Namun meski Andre tampak menikmati harta dan keberhasilan, Ratna tetap peka terhadap keanehan yang mulai mengintai keluarga mereka. Setiap malam, suara tangisan bayi masih terdengar samar, bayangan hitam masih melintas di sudut ruangan, dan Ratna mulai merasa bahwa harga yang harus dibayar untuk kekayaan ini belum selesai. Sementara Andre menutup mata terhadap semua itu, Bu Cici menyiapkan diri untuk mengajarkan anaknya tentang rahasia gelap yang suatu hari nanti akan menjadi tanggung jawabnya. Seiring berlalunya waktu, ketegangan antara Andre dan Ratna semakin terasa. Andre tetap tenggelam dalam dunia kemewahan, sementara Ratna mulai membangun keberanian untuk menghadapi rahasia gelap itu sendiri. Bu Cici menyadari bahwa keseimbangan keluarga kini berada di persimpangan. Satu anak terbawa harta dan kekuasaan, sementara anak lain merasakan kegelapan yang mengintai, menyiapkan jalan bagi konflik yang akan muncul di masa mendatang. Beberapa minggu setelah Andre semakin tenggelam dalam kemewahan, rumah Bu Cici mulai dirundung ketegangan yang lebih nyata. Malam-malam menjadi semakin panjang dan berat,
dihantui oleh kehadiran sesuatu yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Suatu malam, ketika Ratna sedang tidur di kamarnya, suara tangisan bayi yang biasa terdengar samar kini semakin keras, memecah kesunyian dengan nada pilu dan menakutkan. Ratna terbangun dengan mata terbelalak, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin menutupi seluruh tubuhnya. Sesuatu menekannya dari sudut gelap kamar, sesuatu yang membuat napasnya tersengal dan jantungnya berdebar tak terkendali. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul lebih jelas dari sebelumnya. Sosok itu kecil, tubuhnya kerdil namun aura menakutkan yang memancar membuat Ratna merasa seolah seluruh ruang mengecil dan menekannya. Matanya kosong dan menatap langsung ke arah Ratna, sedangkan wajahnya menimbulkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Tangisan bayi terdengar dari mulut sosok itu, meski Ratna menyadari bahwa itu bukan tangisan manusia biasa. Tubuhnya gemetar, dan ia merasakan dorongan keras untuk lari, namun kaki dan tangannya terasa lumpuh. Sosok itu bergerak perlahan mendekat, seolah menandai Ratna sebagai sesuatu yang menjadi perhatian khusus malam itu. Ketakutan Ratna semakin menjadi-jadi, dan tak lama setelah itu, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda sakit misterius. Pagi harinya, ia terlihat lemah, wajahnya pucat, dan langkahnya goyah. Bu Cici segera membawanya ke tempat tidur, memberinya minuman hangat, dan mencoba menenangkan putrinya yang tampak kelelahan. Namun ia segera menyadari bahwa ini bukan sakit biasa. Tubuh Ratna lemah tanpa sebab medis yang jelas, dan matanya terkadang kosong, menatap sesuatu yang hanya ia sendiri yang bisa lihat. Selama beberapa hari, Ratna sering kerasukan, berbicara dengan suara asing yang membuat Bu Cici terkejut dan ketakutan. Bu Cici menahan napas, menyadari bahwa makhluk Popok Wewe mulai menandai Ratna sebagai tumbal berikutnya. Ia merasa panik namun harus tetap tenang di hadapan anak-anaknya. Di dalam hatinya, Bu Cici mulai merasakan dilema yang luar biasa. Ia ingin melindungi Ratna, namun juga sadar bahwa perjanjian gelap yang telah dibuat dengan Pak Wiryo tidak memberikan ruang untuk kompromi. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin sakit Ratna akan berlalu. Namun intuisi dan pengalaman batin membuatnya sadar bahwa ini baru permulaan dari konsekuensi yang harus mereka bayar. Andre, yang biasanya terfokus pada harta, mulai merasakan ketegangan ini. Ia melihat kakaknya yang lemah terbaring di tempat tidur, tubuhnya pucat dan tak bertenaga, dan suara tangisan bayi yang terdengar di lorong toko membuat bulu kuduknya berdiri. Meskipun sebelumnya ia menolak semua peringatan Ratna, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada aura menakutkan yang terasa nyata, bukan sekadar imajinasi kakaknya. Andre mulai merasakan bahwa kekayaan dan kemewahan yang selama ini dinikmatinya memiliki harga yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Namun naluri materialnya masih membuatnya sulit untuk mengakui ketakutan itu secara terbuka. Bu Cici mencoba menenangkan kedua anaknya. Ia duduk di sisi tempat tidur Ratna, memegang tangannya dengan lembut, dan berkata, "Ratna, semuanya akan baik-baik saja. Ibu akan menjaga kamu." Suaranya tenang, namun di dalam hatinya, ketakutan yang mendalam tetap membara. Ia tahu bahwa jika makhluk itu mengambil Ratna sebagai tumbal, konsekuensinya akan lebih berat daripada apapun yang bisa dibayangkan. Tubuhnya gemetar, dan air matanya nyaris menetes, tetapi ia menahannya agar anak-anaknya tidak melihat kelemahannya. Hari demi hari, kondisi Ratna tidak membaik. Kerasukan yang datang tiba-tiba membuat Bu Cici semakin panik. Ratna berbicara dengan suara asing, kadang merapal kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, kadang menjerit keras seolah menolak sesuatu yang tidak terlihat. Andre menyaksikan semuanya dalam diam, dan perlahan ia mulai merasakan kengerian yang selama ini diabaikannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah harta yang dinikmatinya benar-benar layak jika harus membayar dengan nyawa anggota keluarga. Namun di dalam hatinya, ia masih sulit menerima kenyataan sepenuhnya, karena kenikmatan duniawi masih terasa lebih menarik daripada bahaya yang tidak terlihat. Makhluk Popok Wewe kini tampak lebih dominan, menegaskan kekuatan dan kehadirannya.
Suara tangisan bayi yang terus mengikuti langkah mereka, bayangan gelap yang menempel di sudut kamar, dan rasa sakit misterius Ratna menjadi pengingat keras bahwa perjanjian gelap tidak bisa diabaikan. Bu Cici, walau tegar di depan Andre dan Ratna, sering menangis diam-diam di malam hari, merasakan kengerian yang tak dapat diungkapkan, sambil berdoa agar anak-anaknya tetap selamat dari konsekuensi yang menanti. Suatu malam, ketika semua terlelap, Ratna terbangun lagi, tubuhnya lemah, dan bayangan kecil muncul di tepi tempat tidur. Bu Cici segera mendekat, memeluk anaknya, merasakan aura menakutkan yang mengelilingi kamar. Ia tahu bahwa ini adalah tanda peringatan yang lebih jelas dari makhluk Popok Wewe. Tumbal kedua telah menandai Ratna, dan waktu untuk menghadapinya semakin dekat. Ia menutup mata sejenak, menahan tangis, dan mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya, sambil berharap kekuatan yang dimilikinya cukup untuk menjaga keluarga tetap utuh, setidaknya untuk sementara. Beberapa hari setelah kondisi Ratna semakin memburuk, ketegangan rumah Bu Cici tidak lagi bisa disembunyikan. Mak Ijah, tetangga tua yang selalu penuh perhatian, datang ke rumah Bu Cici dengan wajah serius. Ia duduk di kursi ruang tamu, memandang ke arah Bu Cici dengan mata yang tajam dan penuh pengalaman. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar detak jam dan suara angin yang menyelinap melalui celah jendela. Mak Ijah menundukkan kepala sejenak, lalu mulai bercerita dengan suara berat, seakan memanggil kembali kenangan pahit yang masih membekas dalam hidupnya. Bu Cici, aku harus jujur, kata Mak Ijah perlahan, suaranya menggema di ruang tamu. Dulu keluargaku hancur karena pesugihan Popok Wewe. Semua yang kami miliki lenyap, nyawa anak-anakku terenggut satu persatu, dan suamiku juga tidak selamat. Aku melihat sendiri bagaimana kekayaan dan kemewahan datang dengan harga yang tak terbayangkan. Ia menatap Bu Cici, matanya berkaca-kaca, namun tetap penuh ketegasan. Aku tidak ingin melihat hal itu terjadi padamu. Aku memperingatkanmu, Bu, hentikan sekarang sebelum terlambat. Jangan biarkan anak-anakmu menjadi korban berikutnya. Bu Cici menundukkan kepala, menahan napas. Kata-kata Mak Ijah menusuk hatinya lebih dalam daripada yang bisa ia akui. Ia merasakan kengerian yang sama yang dirasakan tetangganya itu dulu, bayangan kehancuran yang mungkin menimpa keluarga mereka sendiri. Namun, di balik rasa takut itu, keserakahan dan ambisi yang telah lama tumbuh dalam dirinya menolak untuk menyerah begitu saja. Ia telah melihat toko berkembang, melihat keuntungan yang masuk, dan merasakan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua itu membuat hatinya bimbang, bergulat antara ketakutan akan konsekuensi dan keinginan untuk mempertahankan kekayaan yang sudah diraihnya. Ratna duduk di sisi Bu Cici, tubuhnya masih lemah, namun matanya menatap Mak Ijah dengan penuh perhatian. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan, merasakan kepedihan dan ketegangan yang membekap ruang tamu. Anak itu tahu, jika Bu Cici tidak mengindahkan peringatan Mak Ijah, konsekuensinya akan lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, seolah meminta kepastian dan keberanian untuk melawan kegelapan yang semakin mendekat. Mak Ijah menghela napas panjang, lalu melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan satu persatu kejadian yang menghancurkan keluarganya. Kematian anak-anak secara bergilir, suami yang terpaksa melakukan hal-hal yang menentang nuraninya demi memenuhi pesugihan, dan rumah yang dulunya hangat kini menjadi tempat kesedihan tanpa akhir. Ia menjelaskan bagaimana kekayaan itu hanya sementara nyawa dan ketenangan keluarga hilang tanpa bisa dikembalikan. Setiap kata yang diucapkannya menimbulkan gema dalam hati Bu Cici, menimbulkan bayangan-bayangan gelap yang menekannya, dan rasa bersalah yang lama ia sembunyikan kini mulai muncul ke permukaan. Namun, meski hati Bu Cici terguncang, keserakahan yang telah merasuki dirinya terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan pikirannya. Ia memikirkan toko yang ramai, keuntungan yang terus mengalir,
dan citra yang telah dibangunnya dengan susah payah. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa antara kewajaran dan ambisinya, antara rasa takut kehilangan anaknya dan keinginan untuk mempertahankan kekayaan yang telah diraih. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa jika ia berhenti sekarang, semua yang telah diperjuangkan akan sia-sia, dan ia takut kehilangan kontrol atas masa depan keluarga mereka. Ratna, yang mendengar semua percakapan itu, merasakan kekhawatiran yang semakin membesar. Ia melihat ibunya bimbang, namun juga merasakan keteguhan keserakahan yang menolak menyerah. Anak itu tahu bahwa keputusan yang diambil Bu Cici malam itu akan menentukan nasib mereka. Ia menundukkan kepala, menahan napas, dan bertekad bahwa jika ibunya tetap memilih jalan gelap itu, ia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya dan kakaknya sendiri dari ancaman yang semakin nyata. Mak Ijah menatap Bu Cici satu kali lagi dengan pandangan penuh ketegasan dan rasa prihatin. Bu Cici, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku sudah kehilangan keluargaku karena pesugihan Popok Wewe. Jangan sampai kau mengalami hal yang sama. Hentikan sebelum terlambat, atau kau akan menyesal selamanya. Kata-kata itu meninggalkan jejak yang dalam, namun bukan jawaban yang Bu Cici harapkan. Ia menundukkan kepala, bibirnya gemetar, dan dalam hati ia merasa pertarungan antara ambisi dan rasa takut belum selesai. Setelah Mak Ijah pergi, Bu Cici duduk di ruang tamu, menatap Ratna yang lemah di sampingnya. Bayangan gelap dari sosok Popok Wewe masih terasa menempel di sudut ruangan. Suara tangisan bayi terdengar samar, seolah menuntut jawaban. Bu Cici tahu bahwa keputusan yang diambilnya malam itu akan menentukan nasib seluruh keluarga. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan mempersiapkan dirinya untuk langkah selanjutnya. Meski dalam hati kecilnya, rasa takut mulai merayapi setiap sudut pikirannya. Keserakahan belum bisa dilepaskan, namun ketakutan kini menjadi teman yang terus membayangi setiap langkahnya. Malam itu, toko emas Bu Cici sudah tutup, dan suasana di rumah terasa sunyi, hanya diterangi cahaya temaram lampu di ruang tamu. Andre pulang larut setelah mengurus administrasi toko dan berbicara dengan beberapa pemasok tentang rencana pengembangan cabang baru. Langkahnya ringan, pikirannya dipenuhi rencana dan angka-angka keuntungan yang baru saja dicatat. Namun, ketika ia melewati lorong gelap menuju kamarnya, sesuatu membuatnya berhenti. Suasana yang biasanya tenang kini terasa menyesakkan. Suara yang samar terdengar, seperti tangisan bayi yang tak biasa, diikuti oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Andre menatap sekeliling lorong rumah dengan waspada. Mata dan hatinya selalu fokus pada hal-hal nyata, tapi malam itu, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di ujung lorong, bayangan kecil dengan tubuh kerdil dan aura menakutkan berdiri diam. Sosok itu, dengan mata kosong dan wajah menyeramkan, menatapnya lurus. Andre terhuyung, jantungnya berdegup kencang, dan bulu kuduknya berdiri. Ia menyadari, dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah, bahwa selama ini ada sesuatu yang selama ini ia abaikan. Sosok itu bukan sekadar bayangan, ia nyata, dan kehadirannya membuktikan bahwa harta yang selama ini dinikmati Andre memiliki harga yang sangat mengerikan. Ia segera berlari ke ruang tamu, mencari ibunya yang biasanya berada di sana, dan menemukannya duduk dengan tenang, seolah menunggu. Suara tangisan bayi masih terdengar samar, membuat udara semakin berat. Andre menatap Bu Cici dengan mata penuh pertanyaan dan amarah yang menumpuk. "Ibu, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Aku melihatnya, sosok itu. Jangan bohong padaku lagi." Suaranya meninggi, campuran rasa takut, bingung, dan marah. Ia tidak bisa lagi menahan diri, menyadari bahwa selama ini ia menutup mata terhadap sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Bu Cici menatap anaknya sejenak, menelan napas panjang, dan merasakan detak jantungnya sendiri semakin cepat. Ia tahu bahwa akhirnya kebenaran tidak bisa disembunyikan lebih lama. Dengan suara bergetar,
ia mulai mengungkapkan rahasia gelap yang selama ini ia simpan. Ia menceritakan perjanjian dengan Pak Wiryo, tentang pesugihan Popok Wewe, tentang tumbal yang telah diambil, tentang kemewahan yang diperoleh dengan harga nyawa ayahnya. Kata-katanya keluar perlahan, hati-hati, namun setiap kalimat menimbulkan gemuruh emosi yang hebat bagi Andre. Andre mendengarkan dengan mulut terbuka, wajahnya memerah oleh kemarahan yang mendalam. Ia tidak percaya bahwa ibunya, yang selama ini ia hormati dan cintai, terlibat dalam sesuatu yang begitu gelap. Toko emas yang selama ini ia banggakan bukan semata hasil kerja keras manusia. Ada kegelapan yang mengintai, dan keluarga mereka menjadi bagian dari permainan mengerikan itu. Suasana ruang tamu terasa panas oleh ketegangan, hanya diselingi suara tangisan bayi dan deru napas mereka. "Kau, Ibu, bagaimana bisa kau melakukan semua ini?" "Ayah, Ratna, semua itu." Andre menjerit, suara gemetar oleh campuran marah dan takut. Ia merasakan kemarahan yang luar biasa terhadap ibunya, namun juga ketidakberdayaan karena kebenaran ini lebih besar daripada yang bisa ia hadapi sendiri. Ia menatap sosok ibunya yang kini terlihat lemah dan penuh penyesalan, dan seketika amarahnya meledak. Ia membanting tangan ke meja, membuat beberapa perhiasan yang sedang diperiksa jatuh berderai, menimbulkan bunyi keras yang mengisi keheningan malam. Bu Cici mencoba menenangkan Andre, menahan air mata, dan berkata dengan lembut, "Andre, aku melakukan ini karena aku ingin melindungi kita, karena aku takut kehilangan semuanya. Aku tidak pernah ingin menyakiti kalian, tapi perjanjian itu, aku tidak punya pilihan selain mengikutinya. Aku tahu ini salah, tapi aku takut jika berhenti, semua akan hilang." Kata-kata itu terdengar putus asa, namun bagi Andre, penjelasan itu hanya menambah kemarahan dan rasa pengkhianatan yang ia rasakan. Andre mundur beberapa langkah, menundukkan kepala, lalu menatap ibunya dengan mata yang membara. "Melindungi? Kau bilang melindungi? Ini bukan perlindungan, ini pengkhianatan. Kau membiarkan kematian ayah, kau mempertaruhkan nyawa Ratna, dan kau pikir aku akan membiarkan ini begitu saja?" Suaranya semakin meninggi, penuh dengan dendam dan rasa kecewa yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ia merasa dunia yang selama ini ia anggap aman ternyata dipenuhi rahasia gelap dan kengerian yang tak pernah ia bayangkan. Ratna, yang duduk di sisi ruangan dengan tubuh lemah, memandang kakaknya dan ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan gelombang emosi yang sama, takut, marah, dan sedih. Namun kali ini, ia juga merasakan secercah keberanian yang muncul, karena kebenaran kini terungkap. Bayangan Popok Wewe yang sering menghantui mereka kini terasa lebih nyata, dan Ratna tahu bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus menghadapi konsekuensi dari perjanjian gelap itu. Bu Cici menundukkan kepala, menatap anak-anaknya dengan mata berkaca, merasa bersalah dan takut sekaligus. Ia tahu bahwa pengakuannya telah mengubah segalanya. Hubungan dengan Andre yang selama ini penuh hormat kini retak oleh amarah. Ratna semakin sadar akan bahaya, dan bayangan makhluk gaib semakin dekat, menunggu langkah selanjutnya dari keluarga yang kini terjebak antara kemewahan dan kegelapan. Beberapa hari setelah pengakuan Bu Cici, rumah mereka terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Andre, yang selama ini menikmati kemewahan, kini dipenuhi kemarahan dan kebingungan. Ia menatap setiap sudut rumah dengan rasa curiga dan ketakutan, terutama setelah melihat sosok Popok Wewe malam sebelumnya. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, menatap langit-langit dengan mata yang menahan amarah, dan akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di rumah yang penuh rahasia gelap itu. "Aku tidak bisa lagi tinggal di sini, Ibu," kata Andre dengan suara tegas namun penuh getar, menatap ibunya yang duduk di kursi dengan wajah letih. "Aku tidak mau menjadi bagian dari semua ini. Aku tidak mau harta ini mengikat hidupku dengan kegelapan yang tidak bisa kuhadapi. Aku akan pergi, mencari jalan lain, jauh dari semua ini." Suaranya terdengar meninggi,
namun penuh tekad yang membuat Bu Cici terdiam. Ia merasakan luka mendalam ketika anak sulungnya menolak pesugihan yang selama ini ia anggap sebagai satu-satunya cara mempertahankan kekayaan dan stabilitas keluarga. Di kamar Ratna, kondisi anak itu semakin parah. Tubuhnya yang sebelumnya lemah kini hampir tak mampu menopang diri. Matanya setengah tertutup, napasnya tersengal-sengal, dan kulitnya pucat seperti kertas. Bayangan sosok Popok Wewe sering muncul di tepi ranjangnya, menatap dengan mata kosong yang menembus jiwa. Ratna terkadang kerasukan, berbicara dengan suara asing yang membuat darah beku di pembuluh darah siapapun yang mendengarnya. Bu Cici berlari dari ruang tamu menuju kamar, memeluk anaknya, menahan tangis dan ketakutan yang menumpuk sejak beberapa hari terakhir. Ia tahu, jika tumbal berikutnya harus diambil, itu bisa berarti nyawa Ratna berada dalam bahaya yang sangat nyata. Ketegangan di rumah terasa memuncak. Andre berjalan mondar-mandir, merasakan konflik batin yang luar biasa. Ia mencintai adiknya, takut kehilangan Ratna, tetapi ia juga tidak bisa lagi menerima keberadaan pesugihan yang selama ini menyelimuti rumah mereka. Ia ingin melarikan diri, mencari kehidupan yang bersih dari kegelapan yang menghantui keluarga mereka. Setiap langkahnya terdengar berat, seolah rumah itu sendiri menentangnya, menahan energi gelap yang tidak terlihat namun terasa menekan. Bu Cici berada di antara dua pilihan yang mengerikan. Kekayaan dan kemewahan yang telah ia raih membuat hidupnya nyaman dan memberi rasa aman. Namun nyawa anak-anaknya kini menjadi taruhan nyata. Ia menatap Ratna yang lemah, matanya berkaca-kaca, dan merasakan rasa bersalah yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, Andre menatapnya dengan tatapan marah dan kecewa, seolah menuntut jawaban dan keberanian yang selama ini ia sembunyikan. Perjuangan batin Bu Cici terasa seperti pedang yang menekan kedua sisi hatinya. Satu sisi mencintai anak-anak, sisi lain terikat pada ambisi dan janji gelap yang telah dibuat. Ratna terkadang membuka matanya, menatap ibu dan kakaknya dengan pandangan yang lemah namun penuh pengertian. Meskipun tubuhnya hampir tak berdaya, keberanian kecil itu muncul. Ia mencoba berbicara, meski suaranya lemah. "Ibu, Andre, tolong, jangan biarkan makhluk itu mengambilku." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Bu Cici. Ia tahu bahwa waktu untuk mengambil keputusan semakin sempit, dan keserakahan tidak lagi bisa menjadi alasan utama. Anak-anaknya berada di ujung bahaya nyata, dan ia harus memilih, mempertahankan kekayaan atau menyelamatkan keluarga. Andre, yang masih berada di ruang tamu, merasakan ketegangan meningkat. Ia mendengar suara tangisan bayi yang semakin nyata dan langkah kaki yang terdengar samar di lorong. Energi gelap itu menekan rumah mereka dengan cara yang tak bisa ia abaikan lagi. Ia sadar bahwa melarikan diri mungkin satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia juga tidak bisa meninggalkan adiknya yang hampir meregang nyawa di tangan kekuatan gaib. Pertentangan antara rasa takut dan tanggung jawab membuatnya semakin gelisah. Malam itu terasa panjang, penuh tekanan batin bagi ketiga anggota keluarga. Bu Cici berjalan mondar-mandir di ruang tamu, kadang menatap Ratna yang hampir tak bergerak, kadang menatap Andre yang menahan kemarahan dan kebingungannya. Ia merasakan napas mereka sebagai pengingat bahwa setiap keputusan akan membawa konsekuensi langsung. Kekayaan yang selama ini ia nikmati tiba-tiba terasa sepi dan menakutkan. Sementara anak-anak yang ia cintai kini menjadi fokus utama. Ketika fajar mulai menyelinap di balik jendela, suasana rumah masih tegang. Ratna terlelap dalam tidur yang rapuh, tubuhnya lemah namun jiwa kecilnya tetap waspada. Andre duduk di samping jendela, menatap keluar, mencoba merencanakan langkahnya selanjutnya untuk melarikan diri. Bu Cici berdiri di tengah ruang, menatap kedua anaknya, menyadari bahwa keputusan besar harus diambil hari itu. Ia tahu bahwa jika memilih kekayaan, keluarga mereka bisa hancur. Jika memilih keluarga, semua kemewahan yang diperoleh selama ini akan hilang. Perasaan bimbang, takut, dan bersalah memenuhi hatinya, namun di balik itu muncul satu rasa yang lebih kuat.
keinginan untuk menyelamatkan anak-anaknya, meski harus kehilangan segalanya. Suasana malam itu begitu mencekam, rumah Bu Cici terasa seperti sarang kegelapan yang hidup sendiri. Angin malam berdesir melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma lembab dan tanah basah, seolah alam pun ikut menahan napas. Di ruang belakang toko, di balik tirai berat, Pak Wiryo berdiri dengan wajah serius, matanya menyorot tajam setiap gerak Bu Cici. Ia tahu bahwa waktunya untuk melaksanakan perjanjian telah tiba, dan tekanan yang ia berikan kepada Bu Cici semakin nyata, membuat hati wanita itu bergejolak antara ketakutan dan ambisi. Bu Cici, waktunya sudah dekat, suara Pak Wiryo terdengar berat, menembus kesunyian malam. Anak itu harus diserahkan. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Kekayaan yang kau nikmati selama ini hanya bisa dipertahankan jika perjanjian dilaksanakan. Jangan coba menolak sekarang, atau semuanya akan sia-sia. Ucapannya tegas, seolah memaksa, tapi juga memancarkan ancaman yang tak bisa diabaikan. Bu Cici menelan ludah, merasakan keringat dingin menetes di pelipisnya. Hatinya bergejolak hebat. Suara tangisan bayi yang terdengar samar di lorong semakin menekan pikirannya, membuatnya hampir pingsan oleh rasa takut dan bersalah. Ratna, yang masih lemah di kamar, berbaring di ranjang dengan mata setengah tertutup. Tubuhnya pucat dan rapuh, napasnya tersengal-sengal, dan aura kegelapan mulai menempel di sekelilingnya. Bu Cici menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, rasa takut mencengkeram hatinya. Ia tahu bahwa menyerahkan Ratna berarti nyawa anak itu dipertaruhkan, dan meski tekanan batin membuatnya hampir setuju, bagian terdalam hatinya menolak. Tangisnya tertahan, bibirnya gemetar, namun ketakutan akan kehilangan kekayaan dan janji pesugihan membuatnya bimbang di ambang keputusan yang mengerikan. Andre, yang sebelumnya memutuskan untuk kabur dari rumah, kini muncul dari lorong gelap dengan wajah tegang. Ia menatap ibunya dan Pak Wiryo dengan mata membara, langkahnya cepat dan mantap. "Berhenti! Aku tidak akan membiarkan kalian melakukan ini pada Ratna," teriaknya, suaranya menembus keheningan malam. Tubuhnya bergetar oleh campuran kemarahan dan ketakutan, namun tekadnya kuat. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, adiknya akan menjadi tumbal berikutnya, dan semua yang mereka perjuangkan selama ini akan hancur. Pak Wiryo menoleh, matanya menyipit, menilai keberanian Andre. "Hahaha, anak muda ini baru menyadari bahaya di sekitarnya. Tapi kau terlalu lemah, Andre. Ini bukan soal pilihan, ini tentang perjanjian yang sudah tercatat. Kau tidak bisa melawan kekuatan yang lebih besar dari dirimu," ejeknya, suaranya dingin dan mengancam. Namun Andre tidak mundur, justru amarahnya semakin membara. Ia menatap ibunya, berharap Bu Cici melihat keberanian yang muncul dari anaknya, berharap bahwa ibunya akan menolak tekanan Pak Wiryo dan menyelamatkan keluarga mereka. Bu Cici menundukkan kepala, napasnya berat, sementara air mata menetes perlahan. Ia merasa seperti berada di persimpangan antara dua dunia. Satu dunia yang penuh kekayaan dan kekuasaan yang diperoleh dengan pengorbanan mengerikan, dan dunia lain yang menuntut pengorbanan terbesar, nyawa anaknya sendiri. Tekanan batin hampir membuatnya setuju menyerahkan Ratna, namun pandangan Andre yang tegas dan penuh keberanian membuatnya berhenti sejenak. Hatinya bergejolak, antara rasa takut kehilangan kekayaan dan naluri seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Andre mendekat, meletakkan tangan di bahu ibunya, dan berkata dengan suara tegas namun lembut, "Ibu, kita bisa melawan ini. Kita tidak harus menyerah pada kegelapan. Aku tidak peduli risiko yang menanti kita, tapi aku tidak akan membiarkan Ratna menjadi tumbal. Kita akan menghadapi mereka bersama." Suaranya terdengar seperti lonceng keberanian, membangkitkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di hati Bu Cici. Ia menatap anaknya, melihat keteguhan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, dan perlahan rasa takut yang menahan dirinya mulai memudar, digantikan oleh tekad untuk menyelamatkan keluarga. Pak Wiryo menatap ketiganya dengan pandangan tajam,
Merasa ancamannya mulai kehilangan daya, ia mengangkat tangan, mencoba memanggil aura gelap yang selama ini menjadi alatnya, namun Andre melangkah maju, menempatkan diri di depan Ratna. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti keluarga kami. Jika kau ingin kekayaan, kau harus melawan kami sendiri," teriak Andre, suaranya bergema di ruangan. Bayangan Popok Wewe yang biasanya muncul kini tampak terguncang, seolah merasakan perubahan energi di dalam rumah itu. Bu Cici menarik napas panjang, menatap Pak Wiryo, lalu menatap kedua anaknya. Dengan suara yang tegas meski masih bergetar, ia berkata, "Cukup. Aku tidak akan menyerahkan Ratna. Kita akan menghadapi ini bersama. Kekayaan, itu tidak lebih penting daripada keluarga." Kata-kata itu mengalir seperti air, melepaskan ketegangan batin yang menekan selama bertahun-tahun. Ia merasakan beratnya beban yang selama ini membelenggu, namun untuk pertama kali, rasa bersalah dan ketakutan itu disalurkan menjadi keberanian yang nyata. Di tengah ruang, bayangan gelap mulai bergetar dan suara tangisan bayi terdengar lebih nyaring, seolah menandakan bahwa makhluk Popok Wewe tidak senang dengan keputusan ini. Namun Andre berdiri tegap, Ratna terbaring di belakangnya, dan Bu Cici berada di sampingnya, membentuk benteng keluarga yang menghadapi kegelapan dengan keberanian. Malam itu, ritual berdarah yang seharusnya terjadi tertahan, dan ketegangan mencapai puncak, menandai awal perlawanan mereka terhadap kegelapan yang mengintai keluarga. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Ruangan yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi dengan hawa panas dan energi gelap yang berputar-putar, seolah rumah itu sendiri bernapas dengan amarah makhluk yang tak terlihat. Bayangan Popok Wewe yang sebelumnya tampak samar kini muncul jelas di tengah ruang. Tubuhnya kerdil namun aura kekuatannya begitu menakutkan. Matanya menyala merah dan tatapannya menusuk hati. Ia menjerit dengan suara yang menyeramkan, campuran tangisan bayi dan raungan makhluk gaib, membuat lantai dan dinding rumah bergetar. Suasana menjadi kacau, hawa panas dan suara aneh memenuhi seluruh ruangan. Andre menatap makhluk itu dengan keberanian yang telah ia latih sendiri. Ia berdiri di depan Ratna, melindungi adiknya dengan tubuh tegap meski hatinya berdegup kencang. Ratna, yang tubuhnya masih lemah dan pucat, menggenggam tangan kakaknya erat-erat. Bu Cici berada di samping mereka, wajahnya pucat, napasnya tersengal, namun matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Malam itu, mereka tiga bersaudara berdiri sebagai satu benteng menghadapi kegelapan yang menelan rumah mereka. Pak Wiryo menatap dengan marah, mengetahui bahwa rencana ritualnya gagal karena keberanian Andre dan keputusan Bu Cici untuk menolak menyerahkan Ratna. Ia mencoba memanggil kekuatan gelap yang lebih besar, menebarkan aura mengerikan yang membuat semua benda di rumah bergetar dan berputar. Lampu-lampu berkelap-kelip, cermin retak sendiri, dan perhiasan dari toko emas berjatuhan berderai di lantai. Api kecil tiba-tiba muncul dari sudut ruangan, menyebar ke karpet dan tumpukan kain ritual yang masih berserakan. Makhluk Popok Wewe mengamuk dengan kekuatan yang luar biasa. Tangisan bayi berubah menjadi raungan mengerikan, bayangan hitam bergerak liar, menekuk benda-benda di sekitarnya. Dinding rumah terasa seperti berdenyut, dan aroma hangus memenuhi seluruh ruangan. Andre mengangkat tangan, berteriak, mencoba mengusir makhluk itu dengan suara lantang dan keberanian yang lahir dari cinta dan tekad untuk melindungi Ratna. Bu Cici, meski ketakutan, membantu dengan membakar sesaji ritual yang tersisa, berharap bisa memutus ikatan makhluk itu dengan energi yang tercipta dari api dan keberanian manusia. Ratna, meski lemah, menatap ibunya dan kakaknya. Sesekali ia menutup mata, namun keberanian yang kecil namun nyata muncul. Ia merasakan ikatan batin dengan Andre dan ibunya semakin kuat. Seakan energi cinta dan kepedulian mereka menjadi perisai yang melawan amukan Popok Wewe. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya seperti terguncang oleh energi yang tak ia sadari, namun kemarahannya tidak kunjung surut. Bayangan hitam berputar liar, mencakar udara,
mencoba merusak segalanya di sekitarnya. Toko emas, yang selama ini menjadi simbol kemewahan dan ambisi, mulai hancur. Lantai retak, rak-rak terbalik, dan beberapa bagian toko terbakar tanpa sebab yang jelas. Api menyebar dengan cepat, dan bau hangus bercampur debu memenuhi udara. Barang-barang berharga yang selama ini dijaga dengan hati-hati kini berubah menjadi abu dan serpihan. Suara gemuruh terdengar dari atas plafon, seolah rumah itu sendiri memberontak, menolak untuk menjadi tempat ritual gelap. Pak Wiryo mencoba melarikan diri, namun makhluk Popok Wewe yang semakin liar menyerang dengan kekuatan penuh. Suara raungan dan tangisan bercampur, dan energi gelap yang ia kendalikan kini berbalik menyerangnya. Ia terjatuh, tertimpa reruntuhan yang jatuh dari atap yang retak, dan tubuhnya lenyap di tengah kobaran api dan bayangan gelap. Malam itu, kekacauan mencapai puncak, dan semua yang terlibat dalam ritual berdarah itu terseret dalam kekacauan yang tak terduga. Di tengah kebakaran dan kehancuran, Bu Cici memeluk Andre dan Ratna. Mereka bertiga berdiri di tengah ruangan yang penuh reruntuhan, mata mereka menatap bayangan gelap yang perlahan memudar. Namun aura kegelapan masih terasa menempel, seperti bisikan samar yang mengancam dari sudut rumah. Bu Cici menatap anak-anaknya, wajahnya pucat dan lelah, namun ada kesadaran dalam hatinya bahwa keputusan untuk menolak menyerahkan Ratna adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Nasib Bu Cici sendiri tetap ambigu. Ketika api mulai mereda dan makhluk Popok Wewe menghilang, tubuhnya tidak terlihat jelas. Beberapa tetangga yang datang pada pagi harinya melaporkan bahwa rumah itu sebagian terbakar dan sebagian hancur misterius, namun tidak ada tanda jelas tentang keberadaan Bu Cici. Beberapa orang percaya ia ikut terbawa kekuatan gelap. Ada pula yang berpendapat bahwa ia masih hidup namun dihantui selamanya oleh bayangan makhluk yang pernah ia panggil. Rumah itu sendiri menjadi saksi bisu dari akhir yang menegangkan, simbol kehancuran, dan bayangan gelap yang tidak pernah benar-benar hilang. Andre dan Ratna berhasil keluar dari reruntuhan, meski trauma masih menghantui mereka. Mereka saling memandang, sadar bahwa keluarga mereka selamat hanya karena keberanian dan keputusan tepat di tengah kekacauan. Namun mereka juga menyadari, bayangan gelap dari perjanjian pesugihan Popok Wewe mungkin akan tetap menghantui mereka untuk selamanya. Malam itu, rumah yang dulunya penuh kemewahan kini menjadi reruntuhan yang menyimpan kenangan pahit, pelajaran tentang keserakahan, dan kengerian yang sulit dilupakan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.